Wow, ikan parinya nih banyak sekali. Banyak banget ini. Ini yang black diamond tadi. Ya, ini ada super white cross dan black diamond. Ini Wow. size sudah termasuk indukan. Segini doang. Ya. Bukannya Tapi bisa lebih gede bisa. harusnya. Tapi yang ini udah mulai bisa. Mulai bisa. Ukuran 30 cm juga bisa. 35 sampai 40 cm dan itu sekitar berumur 2 tahunan ke atas. Untuk black diamond. Tapi ini digabungin ini nggak apa-apa sama ikan lain? Sebenarnya kalau kita breeding pari itu lebih baik ikan pari semua. Pari semua. Karena kalau pari udah sampai ntar dia beranak, anaknya keluar, anaknya sangat kecil sekitar 3 in. Betul. Nah, kalau ada ikan predator lainnya takutnya dimakan. Di atau seruput apa. gitu. Ya, betul. Oke, tapi maksud Alsat kalau di luar mau breeding, Hah? satu tank tank. itu digabungin dengan ikan-ikan lain, pari boleh? Bisa. Itu yang biasa kan orang pelihara arwana, atasnya arwana, bawahnya pari. Jadi kalau ikan itu daerah air itu ada daerah kekuasaan. Hmm. Bawah, Tengah, tengah, atas. Betul. Oh, bawah itu biasanya pari, salah Pari, satunya. catfish. Kalau yang di tengah kayak arwana bisa di atas, di tengah peven. Bisa. Betul. Ngawinin jadi nggak sih? Ini udah kebelet nih. Pari yang Oh ya, pari, Pari. ikan pari ya. Ini yang mau dikawinin. Ini udah size indukan dan sempet waktu itu udah beranak sekali, anaknya 2. Ini. Tapi kesedot filter mati. Tapi beranak itu emang berapa banyak? Waktu biasa kalau misalnya dia pertama kali breeding tuh anaknya cuma 1 atau 2. Tapi maksimal bisa belasan ya? Bisa, dia semakin besar, semakin kayak misalnya pertama kali breeding anaknya 2. Ntar dia breeding lagi yang kedua kali, bisa anaknya 3 atau 4 gitu. Iya. Banyak. Ini tuh bertelur atau gimana sih dia? Beranak. Beranak. Ya, tapi berarti. sebetulnya kan ini tuh bertelur tapi di dalam terus keluar dalam kondisi sudah anak kayak ular buah. Apa? Ovovivipar. Pinter banget nih sahabat gue nih. Iya kan? Sekarang kita lihat proses awal breeding pada ikan pari yuk sobat. Digabungin ke sini indukannya. Betul. Gak apa-apa ntar mereka kawin. Gak apa-apa, bagus dong, biar banyak anak. Maksudnya yang albino dan yang bukan albino. Oh, kemungkinan mereka breedingnya sama yang ini, karena udah sepasang biasanya. Oh mereka pasang-pasangan juga. Pasang. Nah itu just info tuh biasa kalau pari breeding itu kan yang jantannya itu mau gigitin yang betina. Dia breeding kayak gini. Hah? Nah, Terbalik, terbalik Iya. gini. Ini informasi penting nih. Jantan betina. gigit yang betina, Yang jantan di mana? yang atas, biasa di atas. Ini apa? Ini betina. Betina. Berdiri di bawah. Nah, itu kayak gini, dia gigit gitu. Kalau bisa kayak gini juga bisa. Biasa yang jantannya tuh gigitin disnya betina sambil dia melayang. Kalau betinanya mau kawin, dia ikut melayang. Kalau enggak, dia kabur dan biasa kadang-kadang suka nusuk. Tapi bentar banget kan waktunya Ya, kan. nggak Gue lama. pernah lihat di negaranya gue jadi seperti ini betinanya Jantan. jantannya tiba-tiba betinanya gitu ya. Ya, dia kalau misalnya udah beranak, berhasil, yang betina tuh bakal makan lebih banyak, terus dia perutnya makin gendut. Nah, itu dari awal dia kawin, kalau udah ketahuan beranak tuh sekitar 100 hari. 100 hari Bulan. dari pas penetrasi, pas kemudian lahir. Betul. Ntar kalau udah beranak, tau anaknya udah nongol-nongol aja gitu. Iya. Ini dia nih ikan yang akan di-breeding, yaitu dari jenis pearl albino sobat. Uniknya dalam satu akuarium jumlah ikan pari betina harus lebih banyak dari ikan pari jantan. Lihat tuh mereka mulai dilepas di akuarium oleh kipernya. Dimulai dari yang jantan dulu, baru yang betina. Iya. Kok ini belakangnya gitu banget ya? Ya, kalau yang buat info itu kalau misalnya pari jantan yang udah siap kawin tuh dia lebih keluar. Udah keluar kayak gini plasternya. Tapi sampai gitu banget ya? Iya, betul. Ngebulet Malah gitu. bisa lebih gede lagi ya. Kak Bebi, kalau ini pari tuh bisa dipegang nggak sih? Pari itu sebenarnya bisa dipegang tapi hati-hati sih. Kenapa dia? Jangan dipegang dengan asal karena dia tuh punya sting Sting? di ekornya dan itu sangat beracun. Nah ini tuh kayak ini saat kayak kalajengking. Oh, gitu. Nah dia bisa gini nih. Ya, dia bisa kayak gini. Yang mana sih Itu jarumnya? ekornya. Di ekornya tuh Jarum. ada apa itu namanya? Kayak jarum. Kayak tusukan gitu deh. Nah kadang-kadang ada yang ditutup juga. Nah kalau Oh, Itu ketutupan. pakai sedotan. itu ini tuh kok ini tumpul sih ya? Ada yang tumpul, ada yang tajam juga. Kayak gini tajam nih ya. Nah Oh, ini tajam ini. dan sebetulnya racunnya itu bukan dari dalam si tusukannya itu tapi
yang menyelimuti tusukan tersebut. Jadi ketika tertusuk, biasanya ketika keluar ini langsung transparan. Nah nanti secara alamiah mereka melumuri si tusukannya tersebut dan racunnya lagi. Itu bahaya banget gak racunnya? Bikin bengkak. Tapi nggak sampai bisa mengakibatkan kematian kan? Kematian sih enggak, tapi kalau dia nusuknya ke area sensitif bisa. Iya. Oh. Jadi kita sangat hati-hati banget kalau buat handling pari ini. Iya. Oh. Dan Jadi. tingkat stresnya juga cukup tinggi ya? Ya, tingkat stres juga cukup tinggi. Apalagi kalau misalnya mereka breeding kan yang jantan tuh gigitin yang betina kan, biasanya kan. Nah itu betina itu kalau misalnya udah berhasil breeding kadang-kadang juga disnya tuh robek-robek, gitu. Ya, Mereka betul. kadang nggak mau makan gitu. Nah tingkat stres sangat tinggi banget gitu. Iya betul. Kalau mereka tuh nggak monogami tapi kan kalau udah kawin sama yang mana bisa kawin yang mana lagi. Nah jadi dalam satu tank tuh yang ukuran scale 2 meter, 3 meter tuh bisa kita taruh 2 jantan dan 3 betina atau 4 betina. Nah, terus kalau misalnya jantan udah kawinin betina, nah sebentar lagi kemudian dia bisa kawinin yang betina lainnya lagi. Laki-laki melakukan hal seperti itu berarti Anda pari. Akhirnya ya, dimulai deh proses breeding ikan pari Black Diamond ini sobat. Semoga mereka dapat berkembang biak dengan lancar ya. Nah sekarang Irfan dan Alsyad mau kasih makan ikan pari dulu ah. Kita lihat sama-sama yuk. Nih, udang yang sudah dibekukan, udang-udang kecil seperti ini. Jadi prosesnya itu dari freezer, apakah dicairkannya itu didiamin di suhu ruang atau dicampur air atau gimana? Campur air. Campur air saja. Enak digoreng ya. Oh, amis banget. Ini enak digoreng bener jadi ebi ya. Bener-bener. Iya. Kita kasih makan ya. Dan ini adalah makanan favorit dari ikan pari. Yuk kita kasih makan. Biasanya kalau kita udah masukin pari baru, apakah bisa langsung kasih makan atau ditunggu berapa hari? Biasa tuh kalau dari kita lepas malamnya baru bisa kasih makan karena dia kan masih stres, adaptasi. Oh iya. Oke. Berarti yang ini aja golden Golden base. base aja ya. Coba satu. Lu jangan takut kotor. Enggak, gua nggak takut kotor. Gua takut ke sting. Nah. Tusuk apaan tuh? Si Alfatma ya itu kena durinya lu. Oh, durinya. Tuh gue yang bercucuk-cucuk tuh paling gak suka. Kalau ketusuk cinta, iya. Oh, lebih bahaya. Ikan tajam ya? Kok lu jangan gitu-gitu, gini aja set gitu tuh. Oh iya. Sensitif guys. Ini tangan Sultan mah halus lembut. Segini kasih makan Jangan banyak-banyak juga Mali. Bisa hands feed kan sebetulnya kan? Ini udah bisa belum? Janganlah. Oh jangan. Janganlah. Lihat tuh, Alsyad lagi coba kasih makan ikan pari golden base nih sobat. Wah, akhirnya ada kemajuan ya Alsyad, makin berani sama ikan. Hehehe. Ini ngunyah tuh. Oh itu ngunyah. Iya. Itu belakangnya kayak kaki ya? Ya ada yang gerak-gerak sirip. Nah iya betul. Nah karena Alsyad udah berhasil kasih makan ikan parinya, gantian deh, Irfan juga mau kasih makan dulu. Ih itu berantem. Ih ini lebih seru lagi loh. Ini dua-duanya ini banget rakus. Sini makan. Tuh berebut. Oh iya dong. Tuh berebut tuh. Ini makan. Hand feed tangannya ke bawah. Dia nggak nyamperin. Coba lu. Ternyata ikan pari bisa mengunyah seperti mamalia, bahkan sampai bisa menghancurkan tulang loh. Keren banget ya. Tulis. Dikenyat-kenyat. Awas tangan copot. Dah, dan jelas makannya seru banget. Mereka makannya mulutnya juga lucu banget, kayak orang senyum. Jadi zaman dulu ditemukan ada mayat ikan pari dan bentuknya itu seperti orang. Yang disebut itu adalah anak durhaka. Iya. Akan dikutuk dulu ya. Itu sebetulnya ikan apa sih ya? Itu ikan pari beneran ya. Itu ikan pari. Bukan lagi dikutuk tapi memang orang-orang ngelihatnya seperti itu karena belum terberitakan secara masif ikan pari itu seperti apa strukturnya. Bi, thank you ya Bi ya. Thank you banget kita hari ini dapat ilmu tentang ikan pari. Iya.
Tentang pari itu ternyata di air tawar pun banyak dan juga jenis-jenisnya juga banyak. Harganya pun lumayan dan breedingnya pun sebetulnya kalau mereka sudah cocok nggak sulit-sulit banget ya. Jadi yang menentukan apa biar mereka bisa berkembang biak? Tipsnya tempatnya besar, umur cukup, kualitas, liter, Makan nggak boleh kurang. Itu Karena tipsnya. pari itu termasuk makhluk yang nggak bisa dibawa lapar lama ya. Oke. Masa kehamilannya itu kurang lebih 100 hari. Betul. Dan cara berkembang biaknya pun gitu, ada depan sambil berenang. Bukan diam ya. Sambil Jadi melayang. gini, set. Atas bawah. Oke. Gak terasa ya, akhirnya selesai juga safari Irfan dan Alshad ke tempat breeding ikan pari Black Diamond ini sobat. Eits, jangan kemana-mana dulu ya sobat, karena masih ada info menarik dari dunia hewan hanya di Savana setelah yang satu ini pastinya. Stay tune! Savana!